anugerah Bapa mengutus anaknya putra yang tunggal yaitu Yesus Kristus. Haleluya. Pertama-tama saya mengucap syukur kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan saya boleh berada di tempat ini, dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu Kepala Sidang bahkan MPH tempat ini yang boleh mempercayakan saya untuk berbagi dan sharing tentang firman Tuhan, dan kiranya firman Tuhan akan kita dengarkan bersama-sama saat ini boleh jadi rema tentunya dalam kehidupan saya dan saudara. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, sebaiknya saya perkenalkan diri, ya. Baik, nama saya Yanir Arulu. Saya dari Kementerian Agama Banggai Laut, puji Tuhan. Baru kurang lebih 4 bulan saya di Banggai Laut ini. Tapi karena oleh kemurahan Tuhan, saya bisa pelayanan di berbagai interdenominasi gereja. Beberapa bulan yang lalu saya diminta untuk melayani di DPDK di Pakasurasi, bahkan juga di Banglawayu dan DPBL, juga di HGC, Betani dan PPDI. Ini semua karena kemurahan Tuhan. Dan waktu hari kemarin Bapak Saudara, Bapak Gembala dan Ibu chat saya dan telepon. Saya jam 5 bangun dan berdoa memang. Terus saya masih sempat tidur lagi karena hari Sabtu. Terus saya buka chat, ternyata ada panggilan, saya kembali hubungi dan Bapak dan Ibu Gembala meminta saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada pagi menjelang siang. Baik, saya lanjutkan perkenalan saya. Istri saya satu tentunya ada di Sulawesi Utara, khususnya di Makassar Utara. Dia mengajar di SD di Golongan. Dan anak saya 3, satu di Jakarta, puji Tuhan sudah selesai, namanya Sperida dari perawatan, kemarin kuliah di UKLAB, dan kalau Tuhan berkenan tahun depan akan ke Belanda. Mereka 5 mahasiswa yang terpilih, dan kalau memang ini rencana Tuhan bagi anak yang mustahil. Dan sekarang sementara menunggu panggilan ke Belanda, ya puji Tuhan kemarin tes di Rumah Sakit Siloam, puji Tuhan kali 30 orang dari berbagai daerah termasuk wilayah Jakarta, cuma salah satu anak saya yang lolos, puji Tuhan, disebut karena berkat Tuhan. Dan yang kedua Teorandi, sementara kuliah di nomor 3 pelayaran ambil cap di Amurang, belajar 3 bulan. Dan yang ketiga Petra, itu cuma berumur 1 tahun 11 bulan, Tuhan suruh panggil ke pangkuan bapaknya. Jadi Bapak Ibu Saudara, itu sedikit perkenalan saya. Dan sebelum saya tugas di Banggai Laut dalam hal Kementerian Agama, Penyuluh Agama Kristen, memang berlebih 23 tahun saya pelayanan misi, baik yang ada di wilayah Bunta, Sipanggai, Lumor, bahkan juga di Banggai. Dan puji Tuhan ada beberapa tempat yang bisa gerintis, dan pada saat di sini saya percayakan kepada ponakan kebetulan hamba Tuhan, ada 2 hamba Tuhan, mereka yang berikan jemaat. Dan saya di sini, Bapak Ibu Saudara kasih dan berkati Tuhan, Injil Kerajaan Allah yang saya sampaikan, saya mintakan bukan membawa denominasi saya, gereja saya, karena saya di bawah pemerintahan Kementerian Agama. Saya sampaikan dalam pembinaan di gereja, khususnya di Banggai Laut ini, Injil Kerajaan Allah yang saya sampaikan kepada umat. Sedikit kesaksian dalam perkenalan saya. Pada saat ini Bapak Ibu Saudara kasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tentunya di bulan Desember ini banyak orang Kristen. Bulan Desember ada identik sukacita. Di saat pemasangan lilin pertama itu tema khotbah itu bicara tentang pengharapan. Di minggu kedua itu lilin 2 itu bicara tentang kasih. Dan yang ketiga, minggu ketiga itu berbicara tentang tema
biasa mereka sampaikan adalah tentang kesetiaan. Dan yang keempat, minggu keempat lahirnya Yesus Kristus tanggal 25 itu biasanya sering mereka hamba-hamba Tuhan itu atau pastor menyampaikan tentang perdamaian. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, di minggu Advent sebenarnya Bapak Ibu Saudara ini salah satu penantian untuk kelahiran Sang Juru Selamat atau kedatangan Yesus Kristus datang ke dunia ini membawa misi yaitu menyelamatkan saya dan saudara. Tema kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi, Lukas pasal 2 ayat 14. Sebenarnya makna esensi Natal Bapak Ibu Saudara yang kasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus di dalam Yohanes 3 ayat 16. Mungkin kita ada yang sudah hafal semua, yang sekolah pun pasti hafal. Ya, perenungan kita pada pagi hari ini menjelang siang. Kita akan mencoba sampaikan secara bersama-sama, ungkapkan secara bersama-sama. Dari Injil Yohanes 3 ayat 16. Itu mari kita 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan anaknya jiwa. Amin. Dan Bapak Ibu Saudara kasih diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus di pada tanggal 2 Desember Senin lalu, kalau saya tidak salah, saya bersama dengan rekan-rekan penyuluh menghadiri Natal seklasis pendeta-pendeta GPIBK di Malino. Pertama kali saya datang. Dan puji Tuhan di sana kami membawakan puji-pujian. Sebenarnya dulu suatu saat kami dengan teman-teman penulis bawa puji-pujian di sini. Harapan menjadi berkat tentunya. Waktu kami bawa puji-pujian dan mereka sangat diberkati dalam puji-pujian itu karena kami terdiri dari berbagai suku bahasa, namun dipersatukan oleh Allah, dipilih oleh Allah, dikhususkan oleh Allah untuk menjadi umat kepunyaannya, untuk misi memberitakan Injil ke seluruh dunia. Bapak Ibu Saudara yang kasih diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, di akhir ibadah Natal pada saat itu panitia menyampaikan sambutan, ketua panitia, dan inti di dalam sambutannya itu memberikan apresiasi kepada pemimpin agama Kristen. Dalam hal ini Kementerian Agama Kristen yang mungkin berapa lama, mungkin sebelum-sebelumnya mungkin belum pernah tampil di semua gereja mungkin, tapi puji Tuhan mungkin daerah-daerah mungkin sudah pernah tampil teman-teman yang lain. Tapi di tahun ini puji Tuhan, itu apa yang dia katakan, bersyukur sekali karena Kementerian Agama bisa hadir di sana, khususnya penyuluh agama Kristen. Dan kami juga memberikan sedikit bingkisan Natal karena ada GPIBK di Manila yang masih kecil kasihan ya, karena terbagi dua. Dan inisiatif kami berenam kalau nggak salah pada saat itu untuk dana, bukan karena kelebihan tapi karena dengan ketulusan sukarela kami mengumpulkan dana itu dan kami serahkan ke Gembala Sidang. Dan juga saya menyampaikan mewakili sambutan atas nama kasih Kementerian Agama dalam hal ini Mas Kristen. Dan saya sampaikan di sana, Bapak Ibu Saudara kasih dan berkat oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya mewakili kasih Mas Kristen karena ada satu dua hal sehingga saya yang menyampaikan oleh Kabupaten Banggai ini. Kebetulan saya dipercayakan ketua penyuluh Kristen di Banggai Laut. Harapan ke depan supaya gereja-gereja yang ada di Banggai Laut ini bisa sekali-sekali undang Torah. Kalau tidak Torah yang datang, karena memang tugas kami dalam membina umat. Ya, kami sudah sempat bicara dengan Bapak Gembala di bulan Januari atau tahun 2024 ini. Kalau ada kesempatan, saya berikan kesempatan khususnya mungkin ada pelayanan di kaum muda, ya, dan juga gereja-gereja yang lain. Bapak Ibu Saudara yang kasih diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dari pembacaan kita pada siang hari ini, baik dalam Injil Lukas bahkan dalam Yohanes 3 ayat 16 itu berbicara esensi makna Natal sesungguhnya. Di minggu pertama, di minggu kedua, tiga, waktu yang khusus untuk kita bisa merenungkan kembali kasih dan kemurahan Tuhan.
dan ada hadirat Allah, ada sekina. Dan saya meneteskan air mata Bapak Ibu Saudara, karena Allah yang Maha Kudus itu di surga, dia turun berinkarnasi menjadi manusia hanya untuk menyelamatkan saya dan saudara. Sehingga tadi saya menangis Bapak Ibu Saudara dalam awal pembukaan tadi pujian. Karena Allah yang Maha Kudus, seharusnya betul tidak layak sebenarnya, tapi Allah yang melayakkan kita. Kita adalah milik kepunyaan, kita adalah umat kepunyaannya. Kita berharga di mata Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita melihat Bapak Ibu Saudara di dalam tema Natal ini, kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi, ada dua substansi kata penting di sini, diambil dari kata kemuliaan dan damai sejahtera. Ini bahasa Yunani dan bahasa Ibrani. Mohon maaf, bukan saya mengajar Bapak Ibu Saudara, tapi arti sesungguhnya memang dari kata kemuliaan itu bahasa Yunani Bapak Ibu Saudara. Di mana kita memuja, ada satu penilaian tertinggi kepada Allah yang Maha Tinggi. Kita meninggikan, memuliakan Tuhan yang Maha Kudus, yang Maha Dahsyat itu, yang telah turun ke dunia untuk mengasihi dan menebus dosa kita. Esensi Natal itu memberikan keselamatan tentunya bagi kehidupan saya dan saudara. Tuhan memperdamaikan kehidupan saya dan saudara melalui kelahiran dan pengorbanan Kristus di kayu salib. Bapak Ibu Saudara yang kasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ini tidak terlepas dari manusia pertama Adam dan Hawa dalam Kejadian 3. Ketika manusia jatuh di dalam dosa, Bapak Ibu Saudara, hubungan yang tadinya harmonis di surga terputus, terpisahkan oleh karena kuasa dosa, kuasa iblis. Sehingga manusia hubungan tadi harmonis, ya, antara manusia dengan Allah di Taman Eden, karena ketidaktaatan, karena free will, kebebasan Hawa dan Adam, sehingga mereka terbujuk oleh iblis. Maka buah pertemuan baik dan jahat, sehingga mereka jatuh dalam dosa. Hubungan terpisah. Saat itu juga hubungan terpisah antara manusia dan Allah. Sehingga dengan kemurahan kasih Allah, anugerah Allah, Bapa mengutus anaknya, putranya tunggal, yaitu Yesus Kristus, supaya kita bisa diselamatkan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam bahasa Yunani, kata kemuliaan ini bisa dikatakan dari kata doxa, ya, doxa, bukan dosa. Doxa. Jadi penyembahan yang tertinggi, penilaian tertinggi pada Allah yang Maha Kudus itu. Ya. Kita menyembah Allah yang Maha Kudus itu. Dan kata damai sejahtera kita semua pasti paham dan mengerti, yaitu tentang shalom. Dari kata damai sejahtera, shalom, bahasa Yunani. Bahkan di dalam khotbah Yesus dalam Matius pasal 5 ayat 9 katakan sana, berbahagialah orang yang membawa damai, ya, karena mereka lagi di kerajaan surga. Ini kata bahasa Yunani Irene. Gereja saya di sana saya kasih nama Irene, membawa damai. Harapan kedua, supaya semua umat, semua jemaat, khususnya di gereja saya pada saat itu, dengan nama gereja itu, semua yang jadi saksi itu sudah berkat buat semua orang, baik internal maupun eksternal, membawa damai. Bagaimana kita bisa menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini? Ini tema Natal ini di tahun 2023 ini, dari PGI tentunya mereka punya pemikiran. Bapak Ibu Saudara pernah nama Tuhan, tentunya mereka memikirkan kita tahun politik. Bapak Ibu Saudara dikasih dan berkati oleh Tuhan Yesus Kristus dalam suasana Natal, dan kita diperhadapkan dengan nuansa politik ya, ke depan. Apakah saya dan saudara selalu anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan, yang mempercayai bahwa Tuhan Yesus Kristus sudah memberikan keselamatan buat saya dan saudara, kita bisa berdampak ke masyarakat luas.
dunia mungkin ada pilkada di sini, bahkan di desa-desa lain. Mungkin di sini tidak terjadi satu pertentangan perselisihan, tapi daerah-daerah lain seperti saya dan mohon sana, Bapak Ibu Saudara, biasanya ya terjadi perselisihan, persengketaan, ya bahkan permusuhan. Tapi Bapak Ibu Saudara, di Natal ini, dalam kita merayakan Natal ini, Bapak Ibu Saudara, mari kita mempersiapkan hati kita kepada ya. Kalau di dalam kitab Perjanjian Lama bahkan baru, seruan Yesaya dia mempersiapkan jalan lurus. Bahkan di dalam kitab Injil Yohanes Pembaptis dia menyerukan pertobatan. Ya. Dan Rasul Paulus juga menekankan iman pengharapan dalam Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara dikasihkan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita maknai Natal ini. Kita renungkan kehidupan saya dan saudara. Kita sampai detik ini sampai detik ini bukan karena bakal yang buat saya dan saudara. Ini semua karena pembantu Tuhan. Kalau saya merenungkan kasih Tuhan dalam setahun ini, saya bersyukur sekali sama Tuhan. Ya, Tuhan selalu memberikan berkat-berkat, bahkan juga kesehatan. Kalau boleh disaksikan, saya dalam setahun ini bahkan beberapa tahun lalu, puji Tuhan, karena kekurangan saya diberi kesehatan, Bapak Ibu Saudara. Bahkan anak-anak saya bisa melanjutkan studi. Ya. Dulu saya sekolah teologi di Jawa, di Jogja, bahkan saya melanjutkan di Bandung. Pemikiran saya adalah, Tuhan, saya rindu ketika saya selesai, kalau Tuhan bisa pilih saya bisa melayani orang-orang yang di pedalaman, Bapak Ibu Saudara. Dan puji Tuhan, setelah selesai, memang itu panggilan Allah dan itu satu nasab komitmen kepada Tuhan. Saya bisa melayani sampai turun. Sungguh salut ini pernah saya saksikan di GPDI. Sungguh salut satu hari dalam perjalanan Bapak Ibu Saudara. Bahkan Mr. Bob sudah pernah katakan dengan saya. Ya, sungguh balang dan sungguh salut di pegunungan. Maka saya pernah ke Baghdad itu di Dusun Bokolongboy. Jadi Bapak Ibu Saudara dari Baghdad sekitar di Bokolongboy. Waktu itu jalannya, aku mungkin sekarang sudah digusur pada jalan, tapi dulu naik gunung. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih dari berkat oleh Tuhan Yesus Kristus, karena kesetiaan kita dalam melayani Tuhan. Tuhan katakan jadilah sia-sia, sehingga Tuhan perhitungkan Bapak Ibu Saudara. Ya, di dalam 1 Korintus 2 ayat 9 bisa dikatakan apa yang tidak pernah dilihat, apa yang tidak pernah dipikirkan, apa yang tidak pernah dilihat, ya, itu yang Tuhan sediakan Bapak Ibu Saudara. Kalau kita mengelilingi Tuhan, fokus sama Tuhan, apapun persoalan kehidupan kita pribadi, keluarga kita masing-masing, pasti ada jawaban Tuhan, ada pertolongan Tuhan, ada berkat Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebagai penutup Bapak Ibu Saudara, karena Allah yang Maha Tinggi berkuasa, ya, kemuliaan yang Maha Tinggi itu hanya kita berikan kepada Allah. Itu aja nama itu. Dalam setiap kehidupan saya dan saudara, baik dalam berjemaat, bermasyarakat, ya, mari di bulan Desember ini kita dengarkan kembali berdamaian. Baik diri kita sendiri kepada Tuhan, berdamai dengan sesama kita, keluarga kita. Jangan terlalu simpan dana. Mungkin di luar sana, kalau di sini tidak ada. Mari kita membereskan sama Tuhan, supaya ada damai sukacita betul-betul kita rasakan di bulan Desember ini. Kita bersyukur sama Tuhan. Tuhan masih berikan kekuatan merupakan yang kotor sama Bapak Ibu Saudara. Semua karena kemurahan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdamai, baik diri sendiri kepada Allah, bahkan kepada sesama kita. Vertikal dan horizontal itu semua sama. Kita harus bereskan Bapak Ibu Saudara. Kalau Tuhan memakai kita, Tuhan mau berkati kita, harus kita ada satu dalam kehidupan saya dan saudara. Saya banyak Bapak Ibu Saudara kurang lebih 23 tahun di dalam pelayanan
Kalau saya berkunjung mungkin ada jemaat yang apa sama saya, mungkin dari waktu saya menyampaikan nasihat atau apapun itu, saya terbuka Bapak Ibu Saudara. Kalau mungkin sudah ada satu dua hal kata mungkin ada kehilangan, saya langsung minta maaf Bapak Ibu Saudara. Ya, saya langsung datang minta maaf. Ya, karena menjadi perhatian kalau kita berdoa sama Tuhan, kita harus bereskan dulu setiap masalah ada dosa. Walaupun kita mau berlutut menangis sama Tuhan, kalau kita bereskan dosa kita, bahkan sesama kita, mungkin Tuhan boleh mengatur berdoa. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mengajak melalui firman Tuhan pada menjelang siang saat ini, agar kita bisa merasakan salur damai sejahtera. Kita melakukan perbuatan-perbuatan baik itu karena kita bersyukur Tuhan sudah memberikan anugerah keselamatan buat saya dan saudara. Keselamatan itu cuma anugerah Allah. Sebagai wujud ungkapan syukur kita kepada Allah karena Tuhan sudah memberikan keselamatan buat saya dan saudara lewat kehidupan kita, baik pribadi keluarga kita dengan sesama. Harus kita bereskan supaya salom itu betul-betul mengalir dalam kehidupan saya, tidak mengganjal dalam kehidupan kita. Ya, sebagai anak-anak Allah, mari Bapak Ibu Saudara, supaya kita senantiasa mengasihi sebenarnya yang lain, mengasihi lebih kepada Tuhan. Kalau kita bisa mengasihi Tuhan dengan sepenuh segenap jiwa kita atau hidup kita, seharusnya kita dimampukan untuk mengasihi sama kita. Cuma untuk kepala